Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Tabrakan minibus di Madiun, juru parkir tewas tertabrak. Jelang pembukaan Piala Dunia U17, Kapolda Jatim memastikan pengamanan berlapis di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Budidaya melon hidroponik di Jombang, solusi bertani di lahan sempit dengan hasil maksimal. Saudara, kecelakaan ini jadi peringatan agar jangan sekali-kali mengendarai dalam kondisi lelah maupun mengantuk. Di Kabupaten Madiun, minibus menabrak mobil lain yang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk. Kecelakaan itu terekam kamera CCTV yang berada di sekitar Jalan Raya Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Tiron, Madiun. Minibus yang dikendarai Agus Khoirudin warga Mojokerto melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil melaju ke sisi kiri dan menabrak mobil hitam milik Khairul Ansori warga Jombang yang diparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat mobil hitam berbalik arah dan menghantam juru parkir Pujianto. Meski sempat dirawat di rumah sakit, Pujianto akhirnya meninggal dunia. Mobil warna silver yang menyebabkan kecelakaan baru berhenti setelah menabrak truk yang juga diparkir di lokasi yang sama. Agus Khoirudin, sopir minibus diduga mengantuk sehingga kehilangan kendali. Untuk kendaraan wuling berjalan dari arah selatan menuju ke utara, kemudian diduga karena kurang konsentrasi menabrak mobil Calya yang sedang terparkir dan kemudian mengenai daripada supeltas dan mobil tersebut terhenti setelah menabrak truk yang parkir juga. Agus Khoirudin, pengemudi mobil warna silver, hanya mengalami luka ringan. Kasus ini kini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, seorang penumpang becak tewas tertabrak pengendara motor di Jalan Sidotopolor, Surabaya. Sebelumnya becak melaju lawan arah. Kecelakaan terjadi di Jalan Sidotopolor, Surabaya. Akibatnya korban bernama Tini, perempuan paruh baya, tewas ketika di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula ketika korban menumpang becak yang dikemudikan oleh suaminya bernama Surip dengan melawan arah jalan. Saat bersamaan melaju motor yang dikemudikan oleh Wulan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya korban Tini terpental dan kepalanya membentur aspal hingga tewas ketika. Terbalik kan, terbalik, orangnya lurus, itu langsung kena tabrak ini, motornya nggak bisa ngerem. Jadi korban itu lagi naik apa? Naik beca? Beca, korbannya beca. Naik beca ya. Nah, sedangkan yang nabrak itu dari arah mana mas yang nabraknya mas? Becanya lawan arus. Oh, becanya lawan arus. Nah, korban pas ditabrak itu sempat terpental atau gimana? Terpental, ibunya terpental. Ibunya terpental di sini. Polisi masih meminta keterangan pihak yang terlibat kecelakaan dan para saksi. Beca awalnya putar balik, mungkin mau masuk ke gang ini ya. Setelah putar balik mau nyampe ke gang, ada sepeda motor dari barat menabrak beca. Untuk korbannya sendiri gimana kondisinya? Untuk korban penumpang dari beca meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, untuk penanganan dari kepolisian gimana nih Nan saat ini Nan? Tetap nanti kita tangani secara prosedur. Jadi ada berapa orang yang diperiksa sendiri? Nanti yang kita periksa pengemudi sepeda motor, pengemudi beca. Pengemudi beca ya. Korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pohon yang diperkirakan berusia 100 tahun tumbang setelah hujan dan angin kencang. Pohon setinggi 35 meter itu menimpa bangunan sekolah di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Akibatnya saudara, 3 ruang mengalami rusak parah.
Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan mulai diguyur hujan pada Sabtu malam. Hujan disertai angin menyebabkan pohon yang diperkirakan berusia 100 tahun di Desa Tambak Menjangan, Kecamatan Sarirejo ini tumbang. Pohon jenis randu alas dengan tinggi 35 meter dan berdiameter 80 cm ini tumbang menimpa bangunan sekolah. Petugas yang tiba di lokasi langsung memotong ranting dan batang pohon. Kerusakan terjadi pada atap bangunan dan juga tembok yang tidak bisa menahan beratnya pohon. 3 ruang yang rusak parah diantaranya ruang kelas 6, ruang siswa taman kanak-kanak, dan ruang perpustakaan. Kejadiannya tadi malam sehabis sholat isya, kira-kira pukul 19.20. Itu pas hujan, Pak? Ya? Pas hujan? Setelah hujan, setelah angin. Tidak ada hujan, tidak angin, kebetulan pohonnya juga akarnya udah nggak ada. Ini pohon tua, Pak? Pohon tua, tua sekali. Ini dampaknya mengenai berapa ruang, Pak? Yang rusak 3 ruangan, perpustakaan, PAUD sama kelas 6. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, siswa kelas 6 dan siswa taman kanak-kanak akan dipindah ke ruang lain. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Sementara itu, saudara, angin kencang menerjang kandang sapi di Kabupaten Tuban. Sejumlah atap hancur dan berjatuhan, namun puluhan sapi berhasil diselamatkan. Inilah detik-detik pusaran angin kencang yang terekam ponsel milik warga di kawasan pabrik semen di Desa Sawir, Tambak Boyo, Tuban. Kuatnya hembusan angin menyebabkan sejumlah kandang sapi rusak parah. Warga di sekitar lokasi juga berlarian untuk menyelamatkan diri. Beruntung, puluhan sapi yang terkena reruntuhan berhasil diselamatkan warga saat pusaran angin menghilang. Menurut saksi mata, 2 pusaran angin datang berhembus dari arah timur. Awal kejadian kurang lebih jam 12 itu ada angin dari arah timur. Itu ada 2 sumbu, ada 2 putaran. Terus kejadian menyatu jadi satu, akhirnya merambat berjalan dikit-dikit sampai menerpa kandang. Dari ujung timur ke barat, langsung kembali lagi ke timur lagi. Itu berapa lama itu, Pak, anginnya itu, Pak? Ya, kurang lebih ya 30 menit, Pak. 30 menit. Iya, 30 menit. Pasca kejadian, para peternak membersihkan reruntuhan kandang dan mengumpulkan pakan ternak sapi yang masih ada. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Jelang pembukaan Piala Dunia U17, Kapolda Jatim memastikan pengamanan berlapis sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.